Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Bardahut, di channel Bardahut. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai web programming ya, atau pemrograman web. Dimana nanti dalam pemrograman web ini ada beberapa bahasa yang akan kita gunakan. Nanti ada HTML, kemudian ada CSS ya untuk mempercantik tampilan dari HTML, kemudian ada JavaScript. JavaScript ini kita pakai agar tampilan web kita lebih interaktif gitu ya. Kemudian nanti jika sudah masuk kepada lanjutan, kita akan masuk kepada bahasa pemrograman PHP dan MySQL gitu ya. Baik, untuk yang pertama bahasannya kaitannya dengan HTML. Nah, seperti kita ketahui, HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah website gitu ya. HTML itu sendiri adalah Hypertext Markup Language ya. Jadi dia adalah bahasa markup. Bahasa markup itu beda dengan bahasa pemrograman yang sering kita tahu ya, dimana dalam bahasa pemrograman itu sering kita temui yang namanya prosedur gitu ya, fungsi, ada metode gitu ya. Nah, tapi HTML ini adalah bahasa markup gitu ya. Nah, untuk membuat website ini praktis berarti kita harus menguasai yang namanya HTML ya. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa website itu adalah halaman web ya, dimana dalam website itu memiliki lebih dari satu halaman web yang nanti kita sebut dengan web page. Nah, kalau kita ibaratkan sebuah buku yang memiliki banyak halaman, jadi website itu kita ibaratkan seperti sebuah buku tadi ya. Jadi di dalamnya banyak halaman-halaman. Nah, halaman-halaman ini diletakkan pada satu tempat, site atau situs gitu ya, makanya disebut website gitu ya. Nah, di dalam website itu isinya banyak ya. Nanti bisa berupa file, bisa berupa gambar atau video, atau file digital lain, audio gitu misalnya ya. Nah, ditempatkan di dalam satu tempat dengan sebuah nama domain gitu ya, atau alamat IP address gitu ya. Nah, biasanya kita kan ketika kita mengakses sebuah web, kita kan masukkan namanya gitu, contohnya Google gitu ya, www.google.com. Nah, ini adalah nama domainnya. Nah, di belakang nama domain itu juga sebenarnya ada alamat IP-nya ya, tapi lebih enaknya kita memanggil nama domainnya gitu. Nah, itulah makanya halaman web ini ditulis dengan menggunakan standar bahasa HTML gitu ya. Oke, kemudian website itu nanti di-host dalam sebuah web server ya, web server. Jadi semua file-filenya project membuat website ini nanti kita akan letakkan di dalam sebuah server ya, namanya web server. Nah, kemudian di web server itu klien dapat mengakses websitenya melalui browser gitu ya. Browsernya nanti bisa apa aja gitu ya. Nah, prosesnya adalah ketika mentransfer dokumen halaman web ini ke klien ini, nah, menggunakan teknologi yang namanya protokol HTTP gitu ya, Hypertext Transfer Protocol. Setelah itulah makanya kita kenal kemudian dengan nama dunia maya gitu ya, dimana web-web yang tersebar di seluruh dunia ini menjadi
kita kenal dengan nama istilah dunia maya ya, atau WWW ya, World Wide Web gitu ya. Nah, alamat dari website atau webpage itu kita namakan sebagai URL gitu ya, Uniform Resource Locator. Dimana setiap kali kita mengakses sebuah web, itu yang pertama kali tampil, yang pertama kali muncul, itulah nanti yang disebut homepage ya, atau beranda, atau indeks nanti kita kenalnya ya. Nah, di dalam web itu, kan tadi di awal saya bilang bahwa website itu terdiri dari banyak halaman gitu ya. Nah, untuk berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya, itu ada fasilitas di web yang dinamakan dengan menu navigasi ya. Navigasi berpindah dari menu beranda contohnya ke menu kontak atau ke menu profil gitu ya. Nah, kemudian juga ini nanti yang sering kita dengar gitu ya, istilah front end. Front end itu adalah halaman yang bisa diakses oleh publik gitu ya, tanpa login atau hak otorisasi. Nah, berbeda dengan backend. Nah, backendnya adalah halaman yang dapat dikunjungi melalui hak otorisasi. Biasanya melalui halaman login gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan juga ketemu dengan istilah yang dinamakan dengan web server gitu ya. Web server ini atau server untuk web itu nanti yang saya bilang tadi bahwa untuk meletakkan file-file web yang sudah kita develop gitu ya. Nah, web server ini biasanya memiliki hardware yang lebih tinggi speknya ya dari hardware klien gitu ya, karena dengan fitur yang tinggi inilah dia mampu melayani permintaan dari banyak klien gitu. Nah, beberapa software web server ini yang sering kita dengar itu ada Apache, ada IIS, Internet Information System, Nginx gitu ya, Light TPD, dan pengembangan dari Apache itu ada yang namanya GWS gitu ya. Nah, nanti sesuaikan saja web servernya. Nah, pada tahap persiapan nanti sebelum kita latihan, sebelum kita masuk pada sesi latihan membuat web sederhana dengan HTML, itu ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah editor teksnya ya. Editor teks untuk HTML ini kalian bisa gunakan Notepad++ atau Sublime Text atau Visual Studio Code atau editor teks yang biasa kalian gunakan gitu ya. Itu akan lebih enak gitu ya. Sama saja, silahkan dipilih dan sesuaikan. Nah, kemudian web servernya sebelum kita hosting ke internet, nanti siapkan saja lokal servernya ya, lokal hostnya. Kalian bisa pakai WAM, XMPP, ECPAP, PAMPA, atau masih banyak ya, silahkan kalian pilih saja. Nah, fungsinya nanti lokal host ini kita untuk menguji sementara ya, ketika kita sudah buat beberapa file di HTML, kita uji coba di lokal host ini gitu. Atau kita tempatkan semua file-file web itu di dalam lokal host. Nah, diujinya dengan menggunakan browser. Silakan pilih browsernya yang sudah biasa kalian gunakan juga, boleh Chrome, Mozilla, Opera, atau yang lainnya gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut nanti sebagai struktur dasar dari HTML gitu ya. Yang ada doctype HTML itu adalah ciri bahwa kita sedang kita sedang menggunakan dokumen HTML gitu ya. Di bawahnya ada tag HTML dan HTML. Nah, cirinya sebuah tag itu adalah ada tag pembuka dan tag penutup gitu ya. Tapi nanti ada juga kita temui beberapa tag yang tidak ada tutupnya gitu, tidak ada bagian penutupnya. Nah, di dalam tag HTML ini ada tag head dan tag body. Biasanya dalam tag itu nanti berisi
title ya. Title ini untuk memberikan judul pada sebuah web. Nah, yang akan ditampilkan di dalam halaman browser nanti itu kita isikan di dalam tag body gitu ya. Nah, ini relatif sih ya. Bahasa HTML untuk membuat halaman web sangat mudah untuk dipelajari. Relatif artinya kalau kalian sungguh-sungguh, kalian serius ya ini akan jadi mudah gitu ya. Tapi kalau tidak ada keseriusan ya sama saja gitu ya, susah gitu. Tidak akan kalian semangat untuk mempelajarinya. Nah, kenapa saya bilang mudah? Karena kita cuma perlu mengetikkan teks ya, dilanjutkan dengan memasukkan tag-tag khusus gitu ya. Tag-tag ini nanti akan mempengaruhi tampilan teks yang ada di dalamnya gitu. Tadi saya singgung juga ciri sebuah tag itu berpasangan. Ada tag pembuka, ada tag penutup gitu ya. Nah, tiap tag mempunyai properti atau atribut. Apa itu properti atau atribut? Nah, nanti kita akan lebih dalam bahasnya pada sesi latihan gitu ya. Nah, tadi di dalam tag head itu ada beberapa tag yang akan kita temui, sering kita temui. Ada tag title gitu ya. Tag title ini fungsinya sebagai judul halaman web. Dia tidak ada di dalam browser, cuma tampil sebagai judul halamannya. Letak tag title ini ada di dalam tag head gitu ya. Fungsinya tadi apa? Mendefinisikan untuk membuat judul halaman. Nah, mendefinisikan tag ini dengan menggunakan tag title. Contoh untuk membuat title belajar HTML dasar nih, kita bisa menuliskannya seperti di bawah ini gitu ya. Title itu tag pembuka, kemudian isi teksnya adalah belajar HTML dasar, diikuti dengan tag penutup title. Kalau belum kebayang, nanti mudah-mudahan saat latihan kalian akan langsung bisa lihat gitu ya. Nih tadi beberapa tag yang ada di dalam tag head. Ada tag title, itu untuk judul halaman web. Ada tag style. Tag style ini kaitannya dengan file CSS nanti ya. Kemudian ada tag script. Tag script ini untuk memanggil JavaScript ya. JavaScript ini seperti yang saya bilang di awal, kita pakai dia jika ingin tampilan web kita lebih interaktif lah gitu ya. Kalau CSS tadi itu kita gunakan agar tampilan web kita lebih menarik gitu ya. Kemudian metadata untuk metadata gitu ya. Gitu ya. Itu yang sering kita temui yang ada di dalam tag head. Kemudian yang ada dalam tag body ya. Tadi setelah kita membuat tag title, kita bisa memasukkan konten ke dalam halaman web ya. Letaknya di dalam tag body gitu ya. Apa aja sih yang ada dalam tag body itu? Yang pertama adalah teks. Untuk membuat teks itu kita bisa gunakan tag H1. Nah, H1 ini ada 6 level, H1, H2 sampai H6. Fungsinya untuk memberikan judul konten gitu ya. Ini semakin tinggi nilainya H1 sampai ke H6, jadi semakin tinggi nilainya tulisannya kan semakin kecil gitu. Judulnya kan semakin kecil tulisannya. Nah, kemudian teks yang berikutnya adalah paragraf. Nah, paragraf ini teksnya tag P, dia fungsinya untuk membuat kalimat dalam sebuah paragraf gitu ya. Ada pendukung teks, nanti kita ketemu BR, HR, EM, strong. Nah, apa itu nanti kita coba saja. Kemudian kita juga akan ketemu gambar. Tag gambar ini untuk menampilkan sebuah gambar gitu ya. Hyperlink ini adalah berisi link alamat lain yang akan kita panggil gitu ya. Kemudian ada juga nanti daftar atau list. Nah, ini yang sering kita temui adalah unordered list dan ordered list. UL, OL, dan LI. LI ini adalah list item. List item ini biasanya nanti terletak di dalam UL atau di dalam OL gitu ya.
Kemudian ada tabel. Oh, sama dengan yang tadi ya. Baik, kemudian kita akan detailkan lagi. Nah, link ini berguna untuk menuju ke alamat lain di dalam sebuah www gitu ya. Nah, tadi untuk membuat sebuah link kita bisa menggunakan tag A gitu, diikuti dengan href gitu ya. Href ini URL yang akan kita tuju gitu. A href. Tulisan seperti ini, A href link mana yang akan kita ambil, kemudian teksnya adalah teks yang akan dibuat. Ada link email. Link email ini ya untuk menuju ke alamat email yang akan dituju gitu ya. Tidak jauh beda dengan link tadi. Tagnya masih tag E, tag A gitu ya. Nah, cuma pada bagian hrefnya kita panggil fungsi mail to, kemudian baris berikutnya adalah alamat email yang mau dituju gitu. Itu ya link email. Kemudian ada tag gambar. Tag gambar ini berfungsi untuk memberikan tampilan yang lebih menarik di dalam sebuah website gitu ya. Nih, kode untuk link gambar adalah dengan menggunakan tag img. Img itu image gitu ya. Nih penulisannya. Tagnya tag image, src itu adalah source-nya ya. Terus nama gambarnya dot ekstensinya apa gitu, JPEG kah atau PNG kah gitu, GIF kah gitu ya. Nah, di dalam gambar itu, dalam tag gambar, kita juga bisa mengatur alignment teks dan gambar gitu ya. Ini biasanya ada 3, ada top, ada middle, ada bottom gitu ya. Nanti silahkan saja kita coba, dicoba saja semua. Apa itu nanti align top, align middle, atau align bottom gitu ya. Ini adalah sintaknya. img, src adalah source-nya. Kemudian nama gambarnya gitu ya, nama gambarnya plus ekstensinya apa, pilih align-nya top, middle, atau bottom itu ya. Nanti kita coba juga. Kemudian gambar juga selain kita panggil itu bisa kita gunakan untuk membuat sebuah link gitu ya. Biasanya kita klik gambarnya, kemudian kita akan lempar ke alamat yang akan kita tuju ya. Nah, selain tag img, kita menggunakan tag A gitu. Tag A untuk menambahkan linknya. Nah, dalam tag A itu nanti baru kita masukkan tag img-nya ya. Nah, ini penulisannya. href itu adalah linknya. Kemudian source-nya img, src, file gambarnya apa. Nah, tag img ini terletak di dalam tag A gitu ya. Kemudian nanti juga dalam baris dalam kumpulan baris sintak dari HTML, ada yang namanya nanti komentar. Nah, komentar ini tidak akan dikompil oleh program gitu ya. Fungsinya dia sebagai catatan aja buat programmer untuk mengingat gitu ya. Nah, kodenya untuk membuat sebuah komentar ini ya, kurung buka, tanda seru, minus, kemudian isi komentarnya apa, ditutup dengan tag minus kurung tutup gitu ya. Nah, tadi yang seperti saya bilang bahwa teks yang berada di dalam tag komentar ini tidak akan ditampilkan pada halaman web di browser gitu ya. Nah, ini bentuknya ya. Nah, format konten HTML5 ya ininya. Fokusnya itu banyak dalamnya banyak terdapat tag yang dapat kita pakai gitu ya. Pertama style text gitu ya. Ini memungkinkan kita membuat efek pada huruf tadi ya, tebal, miring, ada garis bawah atau strike gitu ya. Nanti apa itu kita coba saja. Kemudian ada heading tadi ya, seperti sudah disebutkan, dia ada 6 level. Semakin tinggi nilainya, hurufnya semakin kecil gitu. Paragraf, membuat kalimat dalam suatu paragraf ya, tagnya tag P. Pindah baris break atau BR. Garis horizontal itu membujur secara horizontal di dalam halaman web. Biasanya dia untuk memisahkan konten ya. Tagnya HR ya. Gimana bentuknya nanti kita coba. Kemudian list ini adalah daftar atau variasi list. Nah,
yang sering kita gunakan OL dan UL gitu ya, order list dan unorder list gitu ya. Di dalamnya ada list item ya, ada juga nanti definition list DL gitu ya. Nah, nanti kita coba juga ini ya. Nah, kemudian di dalam sebuah halaman web nanti juga kita akan sering ketemu dengan yang namanya tabel gitu ya. Tabel ini dikatakan salah satu komponen yang cukup penting di dalam halaman web. Isinya dia baris dan kolom ya, seperti Excel gitu ya, table. Nah, tag pembungkusnya adalah tag pembuka table, tag penutup slash table gitu. Di dalam tag table itu ada tag pembungkus baris, itu tagnya namanya TR. Nah, di dalam TR itu terdapat data yang dibuat dengan tag TD. Ini bentuknya ya, table, TR, TD, TR, tag penutup slash table gitu ya. Kita lanjut, ada juga elemen yang tidak kalah penting yaitu video. Video ini gambar bergerak. Nah, ini baru muncul pada HTML5 dia. HTML versi 5. Tagnya ini tag video, ada tag pembuka dan penutup, cara pemanggil, format yang didukung adalah MP4 dan OGG gitu ya. Nih kodenya. Tagnya seperti ini, video width panjang dan lebarnya, kemudian kontrol. Nah, di bawahnya kita panggil source-nya ya, source nama videonya apa, kemudian ekstensinya apa, formatnya apa gitu ya, tipenya video atau MP4. Itu ya pemanggilan video ini menarik sekali nih. Nah, video ini baru hadir pada HTML versi 5 ya, 5 ke atas tuh. Kemudian ada tag audio. Ini salah nih. Tag audio juga hadir di HTML versi 5 nih. Ya, ini bentuknya tag audio pembuka slash audio itu penutup. Format yang didukung adalah MP3. Kodenya hampir sama dengan video, cuma kita ganti dengan audio. Panggil source-nya, tipenya adalah audio atau MPEG gitu ya. Nah, kira-kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin akan lebih jelas pada saat kita masuk ke sesi latihan gitu ya. Oke, makanya jangan sampai ketinggalan pada video sesi latihan HTML. Sekali lagi saya ucapkan selamat mencoba ya. Kemudian tetap semangat walaupun kita saat ini masih belajar di rumah aja ya, karena kondisi negeri ini yang masih dilanda pandemik ya. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu kembali.